Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rini, NIM 221181. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dengan menjelaskan beberapa soal. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu adalah tentang ayat gharib dan contohnya. Nah, ayat gharib adalah ayat-ayat yang mengandung kata, frasa, atau makna yang jarang ditemukan atau sulit dipahami karena keunikan bahasa, istilah, atau konteksnya. Biasanya ayat gharib memerlukan penjelasan khusus dari para ahli tafsir untuk memahaminya dengan tepat. Contohnya ayat gharib, misalnya dalam surat Ad-Duha ayat 1, Wad-duha, yang berarti demi waktu duha ketika matahari naik sepenggala. Kata Ad-Duha ini jarang dipakai dalam bahasa sehari-hari dan maknanya khusus sehingga termasuk ayat gharib. Nah, yang kedua, saya akan membacakan surat Ad-Duha, hukum tajwidnya. Nah, dalam surat Ad-Duha, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang hukum tajwid surat Ad-Duha. Nah, hukum tajwid surat Ad-Duha ini, yang pertama, Wad-duha, terdapat dua hukum tajwid. Pertama, alif lam samsiah karena lam bertemu dot, cara bacanya lam masuk ke dot. Kedua, mat tabi'i karena huruf H bertemu ya sukun, cara bacanya dipanjangkan dua harokat. Yang kedua, walail, terdapat hukum tajwid. Pertama, alif lam samsiah karena huruf lam bertemu lam tasdid, cara bacanya masuk ke lam tasdid. Kedua, mat lain karena ya sukun jatuh setelah lam fathah, cara bacanya dipanjangkan dua harokat. Yang ketiga, iza, hukumnya tajwid mat tabi'i karena zal fathah bertemu alif, cara bacanya dipanjangkan dua harokat. Yang keempat saja, hukum tajwid mat tabi'i karena jim fathah bertemu ya, cara bacanya dipanjangkan dua harokat. Yang kelima, hukumnya tajwid mat tabi'i karena mim fathah bertemu alif, cara bacanya dipanjangkan dua harokat. Yang keenam, wa ma qala, terdapat dua hukum tajwid mat tabi'i. Pertama, mim fathah bertemu alif. Kedua, lam fathah bertemu ya, karena cara bacanya masing-masing dipanjangkan dua harokat. Yang ketujuh, walal akhirah, ada dua hukum tajwid. Pertama, mat badal karena huruf mat berkumpul dalam satu kalimat, cara bacanya dipanjangkan dua harokat. Kedua, takfim karena ro berharokat fathah, cara bacanya ditebalkan. Yang kedelapan, khairul laka, ada dua hukum tajwid. Yang pertama, mat lain karena ya sukun didahului fathah, cara bacanya dipanjangkan dua harokat. Kedua, idgham bila guna karena tanwin bertemu lam, cara bacanya masuk dengan dengung dan ditahan. Yang kesembilan, minal ula, terdapat tiga hukum tajwid. Pertama, alif lam qamariyah karena lam bertemu alif, cara bacanya lam dibaca jelas. Kedua, mat badal karena hamzah bertemu mat waw sukun, cara bacanya dipanjangkan dua harokat. Yang ketiga, ada mat tabi'i karena lam fathah bertemu ya sukun, cara bacanya dipanjangkan dua harokat.
Yang ke-10 ada walau, wala saufa. Hukum tajwid mat lain karena waw sukun jatuh setelah lam fathah, cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Yang ke-11 ada yu'ti. Hukum tajwid mat tabi'i karena ta fathah bertemu ya sukun, cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Yang ke-12 ada rob buka. Hukum tajwid takfim karena ro berharokat fathah, cara bacanya ditebalkan. Yang ke-13 ada fatarodo. Terdapat 2 hukum tajwid, pertama ro tafim, kedua mat tabi'i karena do fathah bertemu ya. Yang ke-14 ada alam yajideka. Terdapat hukum tajwid izhar syafawi karena mim sukun bertemu ya fathah, cara bacanya mim dibaca jelas di bibir tanpa dengung. Yang ke-15 ada yajideka, hukum tajwid qalqalah sugro karena huruf dal sukun berada di tengah kalimat, cara bacanya dipantulkan ringan. Yang selanjutnya yatiman. Hukum tajwid mat tabi'i karena ta kasroh bertemu ya sukun, cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Ya fa'awa. Hukum tajwid ikhfa hakiki karena tanwin bertemu huruf fa, cara bacanya samar dan dengung. Hukum tajwid pertama ada mat badal karena huruf mat bertemu hamzah, cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Kedua mat tabi'i karena waw bertemu ya. Wa wajadaka. Hukum tajwid dengan idgham mutafis ilahisin karena huruf waw hidup bertemu dengan waw fathah. Dolla. Hukum tajwid mat lazim musaqqal kilmi karena huruf mat bertemu lam bertasdid dalam satu kalimat, cara bacanya dipanjangkan 6 harokat dan diberatkan serta diidghamkan. Dollan fahada. Terdapat 2 hukum tajwid yakni ikhfa karena tanwin bertemu fathah, kedua mat tabi'i karena dal fathah bertemu ya. Wa wajadaka. Hukum tajwid idgham mutamat ilain kabir karena huruf waw hidup bertemu waw fathah. Ailan. Terdapat hukum tajwid wajib mutasil karena huruf mat bertemu hamzah dengan satu kalimat, cara bacanya dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Selanjutnya ailan fa'agna. Terdapat 2 hukum tajwid yaitu ikhfa karena tanwin bertemu fa, kedua mat tabi'i karena nun fathah bertemu ya. Fa'amma. Hukum tajwid gunnah karena mim fathah bertasdid, cara bacanya dengung dan ditahan. Al-yatim. Terdapat 2 hukum tajwid yakni alif lam qamariyah karena lam bertemu ya, kedua mat tabi'i karena ta kasroh bertemu ya sukun. Fala. Hukum tajwid mat tabi'i ada hukum tajwid mat tabi'i takhar. 2 hukum tajwid yakni qalqalah sugro karena qaf sukun berada di tengah kalimat, kedua takfim karena huruf ra sukun didahului fathah. Wa amma. Ada 2 hukum tajwid, pertama gunnah karena mim fathah bertasdid, kedua ada mat tabi'i karena mim fathah bertemu alif. As-saila. Terdapat 2 hukum tajwid, alif lam samsiyah karena lam bertemu sin, kedua mat wajib mutasil karena hukum mat bertemu hamzah dalam satu kalimat, cara bacanya dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Fala. Hukum tajwid mat tabi'i karena lam bertemu alif. Tanhar. Terdapat 2 hukum tajwid, pertama izhar karena nun sukun bertemu ha, cara bacanya jelas, kedua ra takfim. Wa amma. Terdapat 2 hukum tajwid, pertama gunnah karena mim bertasdid, kedua mat tabi'i karena mim fathah bertemu alif. Nah, isi kandungan dalam surat Ar-Duha ini, surah ini turun untuk menghibur Nabi Muhammad SAW yang sedang tidak mendapatkan wahyu, menyatakan bahwa Allah tidak meninggalkan atau membenci beliau. Surah ini juga menegaskan bahwa masa depan lebih baik dari masa lalu dan Allah akan memberikan karunia yang memuaskan. Selain itu, surah ini mengajarkan untuk berbuat baik kepada anak yatim, orang yang meminta-minta, dan selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan ketiga yaitu materi pelestarian lingkungan beserta dalil dan penjelasannya. Nah, materi pelestarian lingkungan ini, pelestarian lingkungan adalah
upaya menjaga dan merawat dan memelihara keseimbangan alam agar tetap lestari dan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Ini meliputi pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, pencegahan pencemaran, dan konservasi flora dan fauna. Dalil terkait pelestarian lingkungan ini salah satunya dalil yang sering dikaitkan dengan pelestarian lingkungan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa manusia adalah khalifah di bumi dan harus menjaga bumi dengan baik. Misalnya dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Nah, penjelasan dalilnya yaitu ayat ini mengajarkan bahwa manusia tidak boleh merusak bumi yang telah diciptakan Allah dengan sempurna. Sebaliknya, manusia harus menjaga dan merawat lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan berkelanjutan. Konsep ini menjadi dasar dalam ajaran Islam untuk melestarikan lingkungan dan sumber daya alam demi kebaikan bersama dan generasi mendatang. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam menggunakan sumber daya dan menjaga kebersihan yang merupakan bagian dari pelestarian lingkungan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata salah, saya mohon maaf, ataupun dalam penyampaiannya kurang pas, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.